Halo adik-adik semuanya, ada yang baru nih. Kita memiliki ayat emas setiap bulannya. Ayat emas akan kita ucapkan di setiap ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diharapkan dalam sebulan bisa menghafal ayat emas tersebut. Jika sudah dihafalkan, bisa direkam dan videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu di minggu terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik semua semangat kan memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bisa lihat gak ada orang yang di samping Kak Eli? Siapa dia? Mari kita lihat ke samping. Kak Indri, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan loh. Kenapa mukanya masam? Hai Kak Eli, aku lagi malas. Kenapa malas? Nanti adik-adik semua yang ada di rumah malas juga loh memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini aku dibikin kesel sama temenku Kak Eli. Dikesel buat apa? Dia marah-marahin aku, terus dia bikin jengkel aku, jadi aku gak mau memuji Tuhan. Tidak boleh begitu Kak Indri, nanti Tuhan sedih loh kalau Kak Indri tidak mau memuji memuliakan nama Tuhan. Emang beneran Tuhan bisa sedih? Ya sedih dong, masa Tuhan tidak sedih anak-anaknya tidak memuji memuliakan nama Tuhan. Ya udah deh, aku gak mau bikin Tuhanku sedih. Iya Kak Jadi Indri. harus semangat. Semangat dong, kalau kita semangat kita pasti bisa memuliakan nama Tuhan. Ya udah, aku hari ini gak sedih lagi. Iya. Salam adik-adik semuanya. Shalom. Nah adik-adik semua, Kak Indri sudah semangat nih adik-adik. Meskipun dia sedang malas dengan temannya, meskipun dia sedang bertengkar dengan temannya, tapi dia mau datang dengan semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua, sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita akan bersatu terlebih dulu di dalam doa. Nanti Kak Indri bisa bawa kita dalam doa ya. Siap. Ayo adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, Kak Indri pimpin dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji nama-Mu. Tuhan berkati setiap hati kami Tuhan yang menyimpan banyak kepahitan atau hal-hal yang lain. Kami percaya Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita memulai pujian kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan ayat emas kita dari yang minggu lalu. Di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah adik-adik semua, kita akan memulai memuji nama Tuhan. Nah Kak Indri, tahu kan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain? Tahu Kak. Nah supaya Kak Indri tidak sedih lagi akibat temannya, mari kita anggap pujian kita Rukun Cinta Satu Sama Lain. Harus memuji Tuhan dengan semangat ya Kak. Iya, benar sekali. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta bukti
Kak Indri sudah nggak sedih lagi kan? Enggak, Kak Indri sekarang udah merasa seneng banget karena Iya. sudah memuji Tuhan bareng Kak Eli dan adik-adik semua yang Kita ada harus di rukun rumah. ya Kak Indri ya. Siap Kak Eli. Mari kita angkat pujian kita. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari sekali lagi adik-adik, kita harus bergembira di dalam Tuhan. Gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah adik-adik semua masih semangat kan bareng Kak Indri sama Kak Eli. Semangat dong. Kak Eli kita mau memuji Tuhan lagi sama adik-adik yang ada di rumah loh. Iya. Kita mau angkat pujian KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, kita kembali lagi pujian kita KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik semua kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian dulu ya Kak Eli. Ya. Adik-adik fokus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan ya. Kita mau angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus.
adik-adik harus lebih mencintai Tuhan, supaya adik-adik makin diberkati sama Tuhan, adik-adik limpah sama dengan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah adik-adik semuanya, sebelum kita berdoa, Kak Indri mau ingetin lagi sama Kak Eli dan adik-adik yang ada di rumah untuk kita mengingat kembali ayat mas kita dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah sekarang Kak Eli pimpin doa, kita mau dengerin firman, adik-adik siapkan hatinya dan duduk diam di rumah bersama kakak dan adiknya, kita mau berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan tolong kami supaya kebenaran firman-Mu kami dapat mengerti dan kami semua dapat melakukannya. Berkati Om Rifan yang akan membagikan cerita firman Tuhan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik di rumah. Shalom adik-adik, GTI Bukit Zaitun, perkenalkan nama kakak, Kak Ara. Wah, ini kakak seneng banget loh dikasih kesempatan untuk membawakan cerita firman Tuhan sekolah minggu untuk adik-adik di rumah. Tapi kakak nggak sendiri, kakak ada 2 orang teman yang menemani kakak, namanya Meme dan Bobby. Ayo kita sama-sama panggil Meme dan Bobby. Meme, Bobby, Meme, Bang Bobby jahat. Bang Bobby jahat. Kan kamu ambil makananku duluan. Ya, Tapi abang ambil mainan aku. aduh Bobby, Meme, kok kalian berantem sih? Kenapa? Ini loh Kak Ara. Bang Bobby, dia ambil mainan aku. Loh Bobby, kok gitu? Tapi kan dia ambil makananku duluan, Kak. Aduh, kalian gimana sih? Kakak beradik kok masa berantem? Kira-kira kalau lagi berantem gini, kalian ngerasain seneng nggak? Enggak, Kak. Pasti kesel kan? Iya, Kak. Nah, adik-adik di rumah gimana? Kalau misalnya berantem sama abang, sama adik, sama kakak, ataupun sama teman-teman di sekolah, kira-kira ngerasa seneng nggak? Pasti enggak kan? Pasti semuanya kadang ada yang ngerasa sedih, ada yang kesel kan? Nah, maka dari itu kakak mau tanya nih, dari 2 gambar ini, adik-adik sama Bobby dan Meme pilih gambar yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan, Kanan, Kak. Adik-adik di rumah pilih mana? Kanan atau kiri? Nah, pastinya kan banyak kita yang akan memilih gambar sebelah kanan karena terlihat rukun dan damai. Maka dari itu, kita sebagai anak Tuhan perlu hidup rukun dan damai. Gitu. Kak Ara, Iya, Meme? apa sih hidup rukun itu, Kak? Wah, pertanyaan yang bagus nih dari Meme adik-adik. Hidup rukun itu adalah kita saling mengasihi, saling menyayangi sesama manusia tanpa terkecuali. Gitu. Oh, Terus? gitu ya, Kak. Apa Bobby? Apa sih pentingnya hidup rukun itu, Kak? Ya ampun, hidup rukun itu penting banget, terkhusus kita sebagai anak Tuhan. Nah, di Alkitab ada tertulis loh adik-adik. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Yuk kita sama-sama bacakan. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi Bobby penting banget tahu untuk hidup rukun itu karena di Alkitab tertulis. Nah, Mazmur mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup rukun, ketika kita hidup dengan damai, tanpa ada kekerasan, tanpa ada marah-marah, tanpa kita saling bertengkar dan kita saling mengasihi sesama, secara tidak langsung kita akan menjadi berkat. Kenapa adik-adik? Karena orang yang melihat kita, melihat keluarga kita, melihat hubungan kita dengan teman kita akan merasakan sukacita, mereka akan merasakan damai dan senang melihat kita. Kenapa? Karena kita tidak ada berantem, kita nggak ada marah-marah. Begitu Bobby, jadi penting untuk hidup rukun dan damai. Oh, gitu. Iya. Terus Kak Ara, gimana caranya biar kita bisa hidup rukun dan damai, Kak? Wah, adik-adik di rumah penasaran juga nggak? Gimana sih sebagai anak Tuhan kita harus hidup rukun dan damai? Kuncinya tuh cuma satu, tahu adik-adik. Mau tahu nih kalian di rumah? Bobby sama Meme mau tahu nggak? Mau, Kak. Ya dong. Caranya adalah
kita harus mampu saling mengasihi. Mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi keluarga kita, abang dan juga adik gitu. Supaya kita bisa hidup rukun dan juga damai. Gitu. begitu. Iya. Ya, Kak. Terus Apa, kalau Bobi? mereka jahatin kita gimana, Kak? Oh, iya sih. Kadang ada teman kita yang kita udah berbuat baik, terus mereka jahatin kita, ya enggak? Benar, Kak. Adik-adik Kak. di rumah kira-kira kesel nggak kayak gitu? Ayo, Bobi sama Meme kira-kira kesel nggak gitu? Kesel Kesel, banget, Kak. Kak. Oh gitu. Tapi sebagai anak Tuhan, di Alkitab dengan jelas loh mengatakan bahwa ketika orang berbuat jahat dengan kita tidak boleh membalas kejahatannya. Yuk kita buka dalam Roma 12 ayatnya yang ke-17. Yuk sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi adik-adik, kalau ada teman kita berbuat jahat, kita tidak boleh membalasnya. Gitu. Jadi kalau teman kita berbuat jahat, kita harus mampu mengasihi mereka dengan cara apa? Dengan cara mengampuni mereka, sehingga kita bisa hidup rukun dan damai dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah sekarang Kak Ara nih adik-adik di rumah mau nanya buat sama Meme sama Bobi. Tadi kalian berantem, kira-kira itu benar atau salah? Salah, Kak. Nah kira-kira itu dengan berantem bisa hidup rukun dan damai nggak? Enggak, Kak. Kak. Terus caranya gimana nih supaya kalian bisa hidup rukun lagi sebagai kakak dan adik? Saling mengasihi, Kak. Iya, Kak. Nah bener, saling mengasihi ya adik-adik. Nah jadi sekarang kalian harus kayak gimana nih? Tadi berantem, terus kalau kalian mau saling mengasihi caranya kayak gimana? Baikan, Kak. Baikan dong. Nah sekarang Bobi sama Meme baikan dulu dong. Gak bagus tahu dilihat kalau kakak beradik berantem. Bang Bobi, Meme minta maaf ya. Abang juga ya, Meme. Wah bagus dong. Ayo adik-adik kita tepuk tangan buat Meme dan Bobi. Nah adik-adik, hari ini kita diajarkan sebagai anak Tuhan untuk hidup rukun dan damai. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi sesama kita sebagai manusia. Dan kalau misalnya ada yang berbuat jahat dengan kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan juga. Kita harus mengampuni sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan dengan rukun dan juga damai. Saat ini cerita Kak Ara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.